warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Arnovianto dari Politeknik APP Jakarta. Di sini saya secara langsung ingin mewawancarai pemilik dari laptop ISP 38G7. Sebelumnya Mbak, perkenalkan nama saya Yusuf Arif. Bisakah saya ingin tahu nama Mbak itu siapa? Iya Mas, boleh. Perkenalkan nama Mbak siapa? Ya, nama saya Maulidia, bisa dipanggil Maudi. Berarti saya bisa manggil Mbak itu Mbak Maudi saja ya. Ya Mas. Lalu saya ingin bertanya kepada Mbak, kira-kira usia Mbak itu berapa ya? Usia saya sekarang 18 tahun Mas. 18 tahun. Kurang lebih itu masih remaja ya Mbak. Di sini saya ingin bertanya juga ke Mbak, alamat rumah Mbak itu di mana ya kalau boleh tahu? Ya, alamat rumah saya di Jalan Joe, Kelapa 3, Gang Haji Rohim, RT 1, RW 3, nomor 4A, Jagakarsa. Masih di kawasan Jakarta ya Mbak? Oke. Kalau boleh saya tahu, Mbak ini sedang bekerja atau masih belajar atau masih kuliah atau lainnya? Untuk saat ini saya saya belum bekerja Mas, saya hanya mahasiswa. Mahasiswa ya? Berarti kegiatan sehari-harinya juga mungkin ya masih belum bisa mencari uang ya, masih belajar-belajar gitu ya? Kalau boleh tahu juga Mbak, kebiasaan sehari-hari Mbak selama kuliah itu apa aja sih Mbak? Kalau bisa sharing-sharing. Ya, untuk saat ini saya hanya di rumah kuliah dari pagi sampai sore, dan paling seling-selingnya itu hanya membantu mama saya. Udah itu aja. Oke Mbak. Berarti Mbak kegiatannya sekarang di rumah ya, istilahnya masih, apalagi kalau di kondisi sekarang itu pandemi kan, otomatis belajar pun secara online. Nah, di sini saya ingin bertanya kepada Mbak, ingin mewawancari Mbak tentang produk dari laptop ISP 348G7 ini yang sedang di depan kita ini. Saya ingin tahu Mbak ini sudah memakai produk ISP 348G7 udah berapa tahun? Mungkin baru beberapa bulan atau udah beberapa tahun? Untuk memakai laptopnya saya udah hampir 2 tahun lebih. Oh, 2 tahun lebih. Kira-kira selama 2 tahun itu fitur apa sih Mbak yang paling mencolok gitu, yang paling Mbak sukai? Ya, untuk fitur saya sangat suka dengan keadaan speakernya yang dilengkapi dengan dual array dan microphone speaker. Jadi ketika kita berbicara, maksudnya berbicara lewat Zoom, suara saya terdengar sangat jelas di pendengar gitu Mas. Dan itu kalau saya lagi nonton film, drakor, itu suara yang dikeluarkan juga sangat bagus dan jernih. Saya juga tahu lah sedikit-sedikit tentang speaker stereo dual array. Itu juga termasuk salah satu speaker yang menurut saya ini speaker yang jernih ya, apalagi bassnya itu sangat menggelegar menurut saya kan. Nah, saya bertanya ke Mbak Maudi nih, berkaitan dengan kenyamanan produk ISP 348G7 ini, apakah Mbak Maudi ini nyaman gak sih menggunakan laptop ini? Ya, saya sangat nyaman menggunakan laptop HP 348G7 ini karena modelnya itu udah sangat modern, fitur-fiturnya. Jadi sesuai banget nih untuk mahasiswa seperti saya. Kalau boleh tahu ya Mbak, senyaman Mbak Maudi kan Mbak bisa bilang nyaman ya. Seberapa lama sih Mbak menggunakan laptop ini dalam sehari penuh? Ya, saya menggunakan laptop ini hampir setiap hari sih Mas, karena saya kan kuliah online, jadi saya menggunakan laptop ini dari pagi sampai sore, bahkan untuk hari-hari libur pun saya menggunakan laptop untuk mengerjakan tugas. Oke. Berarti kira-kira yang saya itu hampir tiap hari ya, bahkan tiap waktu menggunakan laptop ISP 348G7 ini. Mungkin kalau dari baterainya sendiri berarti sangat kuat dong? Iya betul, untuk kapasitas baterainya ini sangat kuat dan irit. Jadi saya sebagai mahasiswa nih cocok banget pakai laptop ini. Gitu. Kalau boleh tahu ya, Mbak Maudi ini beli laptop ISP 438G7 ini beli di mana ya kalau boleh tahu? Waktu itu saya beli di Mall Ambassador di Toko King. Itu di tahun 2019 bulan Januari. Oke. Di mana tadi? Di Mall Ambassador ya? Iya. Oke. Kalau kita selalu dulu. Jadi apakah harga yang beli termasuk jangkauan? Berarti kan berarti kalau di mall sendiri kondisi harganya itu kan nggak tahu ya kalau misalkan di perusahaannya kan. Nah, kira-kira kalau orang yang seharga di mall sendiri, Mbak ini termasuk kategori laptop mahal atau laptop murah?
tergantung dari pendapat Mbak juga ya ini ya. Untuk kalangan mahasiswa pasti sangat mahal ya, karena dengan harga 12.700.000. Tapi dengan kualitas yang sangat bagus itu sangat menutup harganya, karena kan ada harga ada barang mas, seperti itu. Saya kemarin pernah riset tentang laptop HP 348 gitu juga ya. Saya juga melihat dari beberapa survei yang saya cari di media sosial, termasuk dari akun resmi dari HP sendiri, saya melihat laptop ini sangat cocok juga ya Mbak, kira-kira untuk kalangan manajer ya kalau nggak salah. Saya juga karena dari fitur-fiturnya pun sangat condong kepada seorang manajer kan, apalagi manajer di perusahaan-perusahaan, apalagi yang baru sebagai owner gitu kan. Bener nggak Mbak kira-kira? Iya benar sekali. Oke. Nah, di sini saya ingin bertanya kepada Mbak juga nih. Kalau boleh tahu, Mbak tuh dapat relasi atau referensi laptop HP 348 G7 dari mana sih Mbak? Pasti dari review gitu ya, mungkin dari YouTube kayak gitu. Sosial media, dari e-commerce gitu ya? Iya, udah gitu saya juga ngeliat di official store-nya di HP-nya langsung sih, kayak gitu mas. Gitu. Mungkin ya kalau sekarang kan, kalau zaman dulu mungkin ya kita langsung datang ke istilahnya ke store resminya. Kalau sekarang mungkin Mbak sendiri tadi Mbak bilang lewat review termasuk dari review di YouTube ataupun review di sosial media, entah e-commerce atau toko-toko online lainnya ya Mbak ya. Oke. Nah, di sini saya juga ingin bertanya tentang kepuasan konsumen ya Mbak. Apakah Mbak ini puas nggak sih dengan laptop HP 348 G7 selama 2 tahun terakhir ini? Iya mas, saya sangat puas karena walaupun harganya mahal, tapi kualitasnya ini sangat bagus. Jadi harganya ini ditutupi oleh kualitas dari laptop ini yang sangat bagus gitu. Iya Mbak. Biasanya sih emang kalau beberapa laptop yang saya ketahui ya Mbak, memang kalau kualitas ini tergantung harganya ya Mbak. Ketika harganya itu mahal, ketika harganya itu lebih tinggi, biasanya kualitasnya juga bagus ya Mbak. Nah, jika Mbak puas, apakah sebanding dengan pengeluaran yang Mbak keluarkan demi laptop HP 348 G7 ini? Iya sangat sebanding, karena tadi saya bilang itu sangat worth it, karena kualitasnya itu emang benar-benar bagus. Jadi laptop nggak lemot, terus dari spesifikasi dan fitur-fiturnya aja itu udah modern. Oke. Nah, saya juga ingin bertanya nih kepada Mbak mengenai kendala dari laptop ini, ya kan? Atau kekurangannya lah. Tapi saya ingin membahas tentang kendalanya dulu. Kendala dari laptop ini yang selama Mbak jalankan, apakah ada? Untuk kendala, mungkin penggunaan Windows 10 Pro kali ya, karena itu kan banyak fitur-fitur baru kan, beda dengan Windows 7 gitu. Jadi banyak fitur-fitur baru yang harus saya pelajari lagi seperti itu. Oke. Berarti kendalanya Mbak ini di prosesornya ya kan, Windows 10 Pro. Karena Mbak sering menggunakan mungkin Windows 7-nya mungkin ya. Sekarang mungkin Mbak baru menggunakan Windows 10 Pro yang notabene fitur-fitur yang fitur-fitur yang dipersembahkan untuk para konsumen pun berbeda dengan Windows 7. Pertanyaan selanjutnya, saya ingin bertanya kepada Mbak tentang fitur lagi nih Mbak. Fitur dari performa kartu grafis Intel UHD. Grafik yang notabene ini adalah Intel Core 5 ya kan, atau core-nya Core 5 ya kan, iCore 5. Apakah Mbak ini dengan performa tersebut ini sangat nyaman atau sangat puas? Iya udah sangat nyaman, pasti sangat puas dong mas, karena dengan ada UHD itu grafiknya, jadi layar itu lebih jernih, lebih terlihat jelas. Terus udah iCore 5 juga kan, jadi laptop itu udah gak lemot, kita bisa buat desain, terus bisa sambil main game juga. Jadi nggak lemot sih mas, itu aja. Gitu ya Mbak. Tadi kan Mbak berkaitan dengan Mbak berkaitan dari fitur graphics, UHD graphics dan Intel Core 5 juga. Mbak kan menjelaskan tidak lemot ya laptop ini. Nah, Mbak juga menjelaskan tentang fitur dari itu dual area microphone dan stereo speakernya. Nah, apakah dari beberapa fitur yang Mbak jelaskan tadi, apakah Mbak menikmati fitur-fitur tersebut? Iya mas, saya sangat menikmati karena kualitas suaranya itu sangat jernih tanpa ada gangguan atau noise gitu sih mas. Gitu ya. Pertanyaan selanjutnya Mbak, berkaitan dengan desain dari laptop HP 348 G7 ini Mbak. Pendapat Mbak tentang desain tersebut gimana Mbak? Ya
untuk desainnya ini sangat mewah mas. Jadi untuk saya sebagai anak milenial seperti saya, jadi sangat cocok. Sangat cocok ya, sangat, apalagi model-modelnya juga tipis banget ya sih mbak. Sangat cocok banget itu untuk para mahasiswa ya kan. Nah, untuk mbak sendiri nih, apakah dari segi performa dari baterai sendiri juga sangat kuat kan ya mbak, tadi mbak bilang, apakah mbaknya sangat menikmati juga mbak? Iya, saya sangat menikmati dengan ketahanan baterainya mas. Berarti sangat puas ya mbak? Iya, masih sangat puas. Berarti kok dari tadi mbak juga menjelaskan dari desainnya pun sangat pas gitu untuk kalangan mahasiswa, apalagi ini kondisinya mewah gitu ya mbak. Kondisi kalau saya lihat ini tidak kalah dengan laptop kelas lainnya. Ditambah tadi mbak juga menjelaskan tentang baterainya juga sangat kuat hingga seharian full bisa ya mbak. Kalau bisa disimpulkan baterai ini sangat kuat sampai seharian full. Iya mas. Oke. Baik mbak, saya juga ingin bertanya kepada mbak, apakah selama mbak memiliki laptop ini, menjalankan laptop ini, apakah mbak ini mengalami kerusakan tertentu gitu? Belum mas, belum pernah, tidak ada kerusakan. Oh berarti selama mbak beli 2 tahun ini tidak ada kerusakan sama sekali? Iya mas. Oh berarti ini salah satu laptop yang sangat kuat ya mbak untuk performa selama 2 tahun. Saya bisa melihat dari beberapa laptop di versi lain atau dari produk-produk lain, biasanya dari range 1 hingga 2 tahunan biasanya ada nih kerusakan entah di keyboard, entah di prosesor software atau di hardware mbak, kayak gitu mbak. Nah, saya ingin bertanya nih kepada Mbak Maudi berkaitan dengan garansi daripada laptop XP348G7 nih mbak. Apakah laptop ini mempunyai garansi? Ya, laptop ini mempunyai garansi selama 2 tahun mas. Oh selama 2 tahun ya, berarti sangat mudah gitu kalau misalkan ada kerusakan selama 2 tahun kebelakangan ini. Otomatis mbak sendiri juga tidak perlu datang ke servis yang istilahnya bukan servis resminya ya mbak. Gitu. Terus saya juga ingin bertanya nih mbak, apakah mbak nih selama menggunakan hal ini mudah nggak sih mbak mengoperasikan dari laptop ini? Kira-kira ya dari yang mbak tadi jelaskan tadi kan, sekiranya kesimpulan mbak lah tentang pengoperasian laptop ini. Ya sebenarnya sih mudah ya mas, tapi mungkin karena fitur-fiturnya udah sangat modern, apalagi kalau misalkan orang-orang yang belum paham tentang teknologi, mungkin itu sangat sulit untuk dipergunakan. Benar-benar. Nah, di sini saya ingin bertanya kepada Mbak Maudi nih terkait dengan garansi yang diberikan oleh perusahaan XP348G7. Bagaimana dengan garansi yang diberikannya mbak? Ya untuk garansi itu selama 2 tahun sih mas. Selama 2 tahun berarti sangat mudah ya bagi mbak ya jika ada kerusakan selama 2 tahun tersebut ya. Jadi mbak tidak perlu susah payah pergi ke ke toko-toko servis lainnya ya mbak. Oke. Di sini saya juga ingin bertanya kepada mbak, apakah mbak ini sangat mudah juga mengoperasikan pada laptop XP348G7 ini mbak? Ya sangat mudah dioperasikan, terutama ada icon baru yaitu di Start Windows-nya. Itu sangat menarik dan mudah digunakan mas. Mudah digunakan ya, benar. Nah, jika sangat mudah nih mbak, fitur apa sih mbak yang memudahkan orang banyak mengetahui dari fitur tersebut daripada laptop XP348G7 ini mbak? Yang tadi seperti saya bilang, ada icon Start di Windows yang lebih baru dan lebih menarik, jadi lebih mudah dipahami. Mungkin kalau misalkan yang lebih sulit digunakan itu bagi orang-orang yang belum paham tentang teknologi mas, seperti itu. Baik Mbak Maudi, mungkin ini menjadi pertanyaan terakhir juga untuk kepada Mbak Maudi ya. Nah, berkaitan dengan masukan ya Mbak Maudi, apakah Mbak Maudi ini mempunyai masukan kepada produk XP, dan apakah Mbak Maudi ini mempunyai inovasi-inovasi gitu untuk produk XP juga? Ya untuk produk HP ini bisa mengembangkan produknya dengan mengeluarkan tablet yang berkualitas seperti laptop. Dan untuk produk laptop HP 348G7 ini bisa mungkin laptopnya bisa lebih tipis lagi dan layarnya bisa lebih lebar seperti itu. Baik Mbak Maudi, terima kasih waktunya untuk memberikan sekilas informasi tentang produk XP348G7. Ya mas, sama-sama, tidak mengganggu kok. Baik, terima kasih. Saya dan narasumber saya, Mbak Maulidia, sebagai pemilik daripada produk XP348G7, mohon pamit undur diri. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.